Oke, kali ini kita mau bahas sebuah lensa yang mungkin diabaikan untuk kaum profesional biasanya, dan juga mungkin kaum pemula yang dianggap downgrade atau kesalahan dalam membelinya. Tapi kalau menurut pandanganku malah terlihat worth it. Apakah lensanya? Kita intro dulu. Sebelumnya aku disclaimer dulu, dimana ini video terinspirasi dari channel ST Media yang mana dia membahas lensa kit. Di situ dikatakan tidak worth it. Nah, di sini aku mau bahas mungkin videonya jawaban dari ST Media itu, di mana aku terinspirasi juga ya bikin ini konten, bahwa lensa kit itu ada di kondisi-kondisi tertentu bahwa dia terlihat worth it untuk kalian yang memang mepet budget. Nah, apa-apa saja kah terlihat worth it itu kita langsung bahas satu per satu. Oke, di sini kita bahas dulu ya untuk keunggulannya. Mungkin kebanyakan ini kita bahas yang keunggulannya aja dulu, nanti yang negatifnya di kesimpulannya aja. Untuk lensa kit kebanyakan itu dia mirip seperti lensa pancake. Kalau nggak tahu pancake itu yang lensa mungil yang rada-rada kecil banget dan terlihat imut. Nah, contohnya di Sony GP10 Mark II ini terlihat mungil. Ditambah lagi keunggulan dari desain ini adalah selain ringkas untuk dibawa kemana-mana, tidak memberatkan lensa-lensa yang mungkin kalian yang seperti lensa frame atau lensa sapu jagat. Nah, hal yang menariknya itu adalah selain kalian fleksibilitas dalam workflow kalian atau kalian mengerjakan proyek-proyek kalian tanpa harus ribet akan size yang dibawa. Dan mungkin kalau dari desain segitu aja. Oke, selanjutnya untuk kualitas gambar. Kalau menurutku kualitas gambar kalian bisa cek aja ya di video di Sony GP10 Mark II yang barusan juga ya. Nanti kalau aku tayangkan, kita tampilkan aja di sini. Di situ aku nge-vlog dimana untuk urusan kualitas dimana itu cukup proper loh kepakai. Dengan catatan ada kondisi-kondisi tertentu. Misalnya kalau cahaya yang memang mumpuni itu bagus loh, cakep. Bahkan aku suka banget tuh kalau mode makronya. Dimana itu cukup, kalau untuk kebutuhan itu lebih dari cukup. Cuman di sini ada sebagai catatan juga ya, kalau dari kualitas foto yang dihasilkan, kalau kalian mau cari yang bokeh di sini nanti ku tayangkan juga sampelnya ya nanti. Rasaku terlihat kurang, dimana ini lensa kit tidak diperuntukkan untuk lens yang dalam artian foto yang memang potret, dalam artian mencari depth of field bokehnya dia memang nggak dapat untuk urusan foto. Tapi kalau untuk shoot makro atau memang foto street foto misalnya, dalam artian yang memang foto kasual kayak gitu, itu cukup mumpuni. Nanti aku tayangkan juga ya hasil yang dari ngevlog aku di Sampit kemarin. Juga untuk urusan videonya bagaimana? Nah, urusan videonya kalau menurutku disinilah keunikan dan keuntungannya. Nah, dimana selain lensa yang mungil ini, ditambah lagi mungkin sudah aku jelaskannya untuk kualitas foto. Kalau kalian cahayanya lebih dari cukup, itu kualitas yang dihasilkan wow banget, lebih dari cukup. Contohnya ya yang juga aku singgung ya, video vlog aku itu murni nggak settingan yang macam-macam banget, bahkan aku nggak ada gradingnya. Itu udah mantap banget. Bahkan di dalam ruangan juga aku di penginapan itu cahayanya low light sudah cukup proper kalau di settingan 4K. Nah, catatan di lensa di sini juga kalian yang selain kalau nge-vlog itu perlu setup ringkas, ini lensa kit sapu jagat, udah bisa wide, udah bisa tele. Sebagai catatan nanti ku tayangkan juga di bio, lensa semungil atau sekompak seperti ini atau yang rada mirip pancake itu harganya selangit. Nanti ku tayangkan di bio aja ya. 15 mili f1.4 dari brand Sony 9 juta. Ada juga 11 mili f1.8 dari brand Sony 7 jutaan. Sedangkan lensa kit di sini di bawah under 2 jutaan. Tapi di kesimpulan aja yang aku bahas nanti, apa yang worth it-nya, apa yang negatifnya.
Untuk lihat lebih jelas hasil dan kualitasnya, pastikan dengan resolusi tinggi. Oke, kesimpulan. Mungkin kalian nonton dulu kalau aku rekomendasikan di ST Media, di mana pembahasannya itu lensa kit itu tidak worth it untuk dibeli. Mungkin di sini anggapanku sebaliknya agak berbeda, tapi kembali ke persepsi masing-masing. Kalau kalian memang budgetnya ngepas, tak perlu lensa. Cuman di sini tips dari aku sendiri, kalian bisa beli body only-nya, misalnya di contohnya Sony GV10 Mark II, budget kalian itu ada 17 juta atau 16 juta, dimana cuma dapat body only, nggak dapat lensa. Kalian beli body only-nya aja, jangan dibanding ke kitnya, dimana kalau nggak salah kitnya ini hampir 19 juta kurang 1.000, 1899. Tapi kalian memang perlu lensa untuk kepakai yang memang harus project, tapi nggak perlu profesional banget. Kalian bisa beli lensa kit ini dengan cara yang ngambil second aja. Di sini contohnya juga, aku ngambil lensa kit ini harganya kisaran di bawah 9 atau 800 ya. Nanti aku tayangkan aja di B-roll. Dan ini like new, nggak ada minusnya. Bahkan aku cek juga nggak ada jamurnya. Worth it banget loh. Untuk pakaian casual seperti untuk misalnya foto makro, street fotografi, bahkan untuk yang video yang buat ngeplok ala-ala seperti food vlogger juga kepakai banget. Dan itu juga tergantung kameranya juga ya, untuk support yang memang kualitasnya bagus apa enggak. Di sini kalau menurutku udah sewajarnya yang didapatkan kamera cukup dan lebih dari cukup kualitasnya. Catatan lemahnya di lensa kit ini adalah kalau kalian mencari kualitas bokeh, pasti bukan pilihan kalian. Kenapa? Aku lebih menyarankan lensa frame, atau kalian memang cari lensa wide dengan dapat bokeh ya, yang tersebut bisa di tadi video, dimana dari lensa Sony juga ya, lensa wide itu dari 15 mili f1.4 itu harganya yang baru 9 jutaan, yang 11 mili f1.8 harganya 7 jutaan. Sedangkan ini kalau kalian beli second, kalian bisa merogoh kocek 800 bisa under, tergantung pelapaknya yang jual. Nih, menurut dari sudut pandang kalian gimana? Apakah lensa kit ini terlihat worth it? Atau sebaliknya kalian langsung upgrade aja ke lensa yang memang berkualitas seperti lensa frame yang kita pakai ini dari brand Meike 33 mili f1.4. Nah, untuk pendapat yang lebih jelas silahkan kita diskusi di kolom komentar. Di belakang ada Bro Imin, saya Don Jemberlain, izin pamit undur diri. Semoga video ini dapat menjadi inspirasi kalian dalam meminang kamera dengan budget yang memang mepet. Dan sampai jumpa lagi di minggu selanjutnya. Dan salam.